Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunizar Hoirunisa dari kelas S2E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem religi yang menjadi salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sedangkan sistem religi sendiri mengatur antar manusia dengan Tuhan dan dunia gaib, antara sesama manusia dan lingkungannya yang dijiwai oleh suasana yang dirasakan sebagai suasana kekerabatan oleh yang menganutnya. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali suku, adat, budaya, dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu suku terbesar di Indonesia, yaitu suku Batak. Lebih spesifiknya, saya ingin membahas tentang suku Batak Toba. Suku Batak adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Suku Batak terdiri dari 6 bagian, yaitu Toba, Karo, Pakpak, Mandailing, Simalungun, dan Angkola. Meskipun mereka masih satu rumpun, mereka memiliki kepercayaan masing-masing. Pada saat ini umumnya orang Batak memeluk agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam Sunni. Tapi ada pula yang masih menganut kepercayaan tradisional, yaitu tradisi Malim, dan juga menganut kepercayaan animisme. Walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang, namun kepercayaan ini sudah ada sebelum agama-agama lain masuk ke dalam Sumatera Utara. Sistem kepercayaan suku Batak, yaitu konsep utama kepercayaannya adalah mengenai penciptaan, jiwa, roh, dan juga tentang kematian atau dunia akhirat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yaitu konsep tentang penciptaan. Orang Batak Toba mempunyai konsepsi bahwa alam ini dan seluruh isinya diciptakan oleh Debata Ompung Mula Jadi Nabolon yang bertempat tinggal di atas langit dan merupakan maha pencipta dan mengatur kejadian gejala-gejala alam seperti hujan, kehamilan, dan lainnya. Yang lainnya yaitu Silaon No Bolon. Sebagai penguasa dunia tengah, ia bertempat tinggal di dunia ini. Selanjutnya ada Panena Bolon, yaitu penguasa dunia makhluk halus dan mengatur setiap penjuru-penjuru mata angin. Yang kedua, konsep tentang jiwa. Jadi sebelum agama Islam dan Kristen masuk ke tanah Batak, suku Batak Toba percaya bahwa roh atau tondi adalah tenaga yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk pohon, batu, besi, dan peralatan yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tondi merupakan jiwa atau roh orang itu sendiri dan sekaligus juga merupakan kekuatan. Tondi merupakan jiwa atau roh orang itu sendiri dan sekaligus juga merupakan kekuatan. Tondi diterima oleh seseorang itu pada waktu ia masih ada di rahim ibunya, dan demikian pula sahala atau sumangat. Sahala adalah kekuatan yang menentukan wujud dan jalan orang itu dalam hidup selanjutnya. Menurut ilmuwan Dr. Johwanek, tondi dalam animisme orang Batak Toba terdiri dari 7 jenis sesuai fungsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tondi sigomgom, yaitu roh yang tidak pernah meninggalkan tubuh yang ditempatinya, kecuali bila tubuh itu sudah tidak bernyawa atau meninggal. Yang kedua ada tondi sijungjung, atau roh pelindung. Yang ketiga adalah tondi si palos-palos atau roh jahat yang menyebabkan penyakit. Yang keempat ada tondi si bahota atau roh yang memiliki daya cipta. Yang kelima ada tondi si pali lohot, yaitu roh yang menjadikan seseorang kaya. Yang keenam tondi si parorot, yaitu roh
pengasuh. Yang terakhir adalah tondi saudara, yaitu roh yang menyatu dengan tubuh tapi bergabung dengan plasenta dan turut dikuburkan. Jadi menurut falsafah orang Batak, setiap manusia memiliki tondi yang menunjukkan nasibnya. Tondi itu bisa bersikap bersahabat atau sebaliknya bermusuhan dengan tubuh yang didiaminya. Yang ketiga adalah konsep tentang roh. Konsep tentang roh yang dikenal oleh orang Batak Toba adalah sahala. Menurut Kamus Bahasa Batak Indonesia, mengartikan sahala adalah sebagai karisma dan wibawa. Namun ada juga yang mengartikan sahala adalah merupakan roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang memiliki tondi, namun tidak semua orang memiliki sahala. Setiap orang yang memiliki sahala pastilah jumlah dan kualitasnya berbeda-beda. Sahala itu dapat berkurang dan menentukan peri kehidupan seseorang. Berkurangnya sahala menyebabkan seseorang kurang disegani. Yang keempat ada konsep tentang kematian. Begu juga dikenal sebagai makhluk roh dari orang yang telah meninggal. Orang Batak mengenal begu yang baik dan jahat sesuai dengan kebutuhannya. Begu dipuja dengan sajian atau pelean. Kalau begu yang dulunya menduduki tubuh manusia yang kaya, yang berkuasa dan yang mempunyai keturunan yang banyak, maka upacara yang menghormatinya juga bersifat besar-besaran. Upacara seperti itu disertai dengan gondang atau musik Batak dan sebagai sajian yang disebut tibal-tibal yang ditempatkan di atas pengumbar. Beberapa golongan begu yang ditakuti dan dihormati orang Batak Toba adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah somboan, yaitu sejenis begu yang terdapat tinggal di pegunungan atau di hutan yang padat, gelap, dan mengerikan, atau parsomboanan. Yang kedua ada solobean, yaitu begu yang dianggap sebagai penguasa dari tempat-tempat tertentu dari Toba. Yang ketiga adalah silan, yaitu begu yang serupa dengan samboan, menempati pohon besar atau batu yang aneh bentuknya, tetapi khususnya dianggap sebagai nenek moyang yang mendirikan kuta dan juga nenek moyang dari marga. Yang terakhir adalah begu ganjang, yaitu begu yang sangat ditakuti karena dipelihara oleh orang agar dipergunakan untuk membinasakan orang-orang lain yang dibenci oleh si pemiliknya. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.